Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di sini saya akan sedikit mengulas yaitu strategi pembelajaran iHerebi Resolve. Di mana strategi pembelajaran iHerebi Resolve ini merupakan strategi yang dipraktekkan secara luas untuk memperoleh komitmen melaksanakan apa yang telah dipelajari di kelas. Kemudian strategi ini juga merupakan cara yang sangat baik untuk membantu peserta didik mengingat suatu pelajaran yang telah lama selesai. Kemudian siswa itu dituntut untuk menyimak pelajaran dan menuliskan pada sebuah kertas, di mana kertas itu mereka belum memahami untuk menulis dalam pelajaran. Sedikit saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya untuk strategi pembelajaran iHerebi Resolve ini. Yang pertama, kita sedikit memerintahkan agar peserta didik itu memberitahu Anda apa yang mereka ambil di kelas. Kemudian catatlah pikiran mereka dan pamerkan seperti daftar yang bercampur. Kemudian di salah satu siswa tersebut berilah salah satu lembar kosong dan satu amplop. Kemudian ajaklah mereka untuk menulis surat kepada dirinya sendiri yang menunjukkan apa yang telah mereka pelajari, kemudian untuk melanjutkan mempelajari lebih banyak tentang subjek menurut caranya sendiri. Saya sarankan bahwasanya mereka itu dapat memulai untuk menulis surat itu dengan kata-kata misalnya. Nah, dengan ini saya memutuskan. Nah, kemudian informasi kepada mereka itu bahwasanya surat itu sudah rahasia. Mintalah mereka untuk menempatkan di amplop. Alamatkan kepada dirinya sendiri dan lem amplop tersebut. Kemudian mintalah peserta didik itu untuk mengeposkan, tulis pada amplop tanggal berapa mereka ingin Anda membalas. Kemudian janjikan untuk mengirim surat kepada peserta kapan mereka memintanya. Kemudian di dalam kekurangan dan kelebihan iHerebi Resolve ini, di setiap strategi pun yang digunakan dalam proses belajar mengajar mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari strategi iHerebi Resolve ini adalah siswa itu berkonsentrasi terhadap pelajaran dan membuat siswa itu lebih berani untuk bertanya. Sedangkan kekurangan dalam iHerebi Resolve itu dari strategi ini yaitu adalah menjadikan kelas itu ribut dan siswa terkadang sulit untuk memahami isi materi. Biasanya kan ada tuh dikala kita menjelaskan materi, contoh saja mahasiswa atau kawan-kawan kita sedang bermain sendiri dan asik sendiri, itu pun menjadi contoh dalam iHerebi Resolve untuk kekurangan dari materi ini.
Kemudian untuk prosedur pelaksanaan IHRB Resolve ini dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menjadi tujuan utama sebelum memulai setiap kegiatan. Kemudian di dalam setiap orang itu pasti memiliki perencanaan. Hal itu karena dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang, maka akan berjalan dengan baik. Tanpa perencanaan kegiatan yang harusnya dapat dilakukan dengan baik, dapat berubah menjadi berantakan karena kita tidak memiliki gambaran dan manajemen tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kecuali dalam kegiatan pembelajaran bagi pengajar, suksesnya pembelajaran yang akan dilakukan itu kita dapatlah merencanakan kegiatan pembelajaran. Itu mungkin sebuah hal yang wajib ya menurut saya dalam proses pembelajaran untuk merencanakan kegiatan. Di antara salah satu langkahnya itu ada yang harus dilakukan seorang pendidik, yaitu yang pertama adanya menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian kegiatan itu yang terus menerus dan menyeluruh dimulai dari penyusunan suatu rencana, kemudian evaluasi pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran ini saya kemarin meneliti di daerah TPA Najmul Aulia, Sunan Kalijogo. Saya mengadakan 2 kali penelitian di sana dengan santri yang ada di TPA Najmul Aulia. Nah, saya mengadakan penelitian di sana bertujuan untuk mengetahui apakah strategi IHRB Resolve ini dapat berpengaruh dalam berproses untuk pembelajaran di sana. Kemudian berdasarkan hasil penelitian saya di sana, yang saya lakukan bahwasanya prosedur yang saya cantumkan di penelitian di daerah, maksud saya di TPA Najmul Aulia tersebut, yang pertama lakukanlah perencanaan. Di dalam tahap perencanaan itu lakukanlah persiapan, kemudian dilaksanakannya oleh peneliti, oleh saya sendiri sebagai guru. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama susunlah rencana pembelajaran, kemudian yang kedua buatlah sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, kemudian siapkanlah lembar observasi. Kemudian untuk cara pelaksanaan dengan teknik IHRB Resolve ini, langkah-langkahnya, guru itu meminta siswa mengambil benda atau gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran, ataupun guru menjelaskan materi pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua ada contohnya guru memberi peserta didik 1 lembar kosong dan 1 buah amplop. Kemudian guru itu meminta siswanya untuk menulis sebuah poin-poin dari materi pelajaran tersebut. Kemudian tulislah pertanyaan atau hal yang tidak mereka paham dalam materi pelajaran, ditulis dalam kertas kosong tadi. Kemudian ada lagi, guru pun harus menginformasikan kepada mereka bahwasanya surat itu rahasia di amplop. Kemudian
Guru meminta peserta didik itu menempatkan di amplop tulisan yang berupa rahasia tadi itu di dalam sebuah kertas kosong. Kemudian guru meminta siswanya untuk mengeposkan dan tulis pada amplop jam berapa Anda harus menjelaskan atau menjawabnya. Kemudian di kegiatan awal teknik I Hear Ability Solve ini, saya menganjurkan bahwasanya untuk guru memulai pelajaran dengan salam dan doa. Kemudian lakukanlah absensi siswa. Yang ketiga ada berikanlah persepsi tentang materi pelajaran. Kemudian di kegiatan inti ada penjelasan tentang Al-Quran dan hadis, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan kemudian kegiatan akhir, guru mengakhiri pelajaran dengan menyimpulkan ada tanya jawab dan menjelaskan sekiranya ada pemahaman siswa yang keliru. Kemudian tutuplah pelajaran dengan sebuah doa.